Indonesia tidak pernah dijajah Belanda. Oleh H.G. Sutan Adil. Dalam pelajaran sejarah Indonesia dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dinyatakan bahwa Indonesia sudah dijajah Belanda selama 350 tahun. Penulisan sejarah seperti ini adalah salah besar dan hanya memberikan label bahwa Belanda itu superior dan bangsa Indonesia adalah negeri yang inferior yang pernah mereka jajah. Penulisan sejarah seperti ini sayangnya masih banyak diamini sejarawan bangsa Indonesia dan bahkan menjadi tulisan sejarah yang memberikan mereka gelar akademik mulai sarjana sampai guru besar atau profesor. Stigma sejarah penjajahan seperti ini justru harus ditinggalkan dan harus dihapus karena membuat image bangsa Indonesia yang bermental inlander atau bermental kaum yang dijajah. Jadi hampir semua sejarah dan arkeologi yang beredar itu adalah sejarah yang sudah dikaburkan yang ditujukan agar Indonesia tak punya jati diri. Isu ini mengatakan sejarah yang kita kenal sekarang ini adalah hasil perbuatan konspirasi Belanda atau negara-negara barat lainnya untuk mengecilkan bangsa Indonesia. Konspirasi sejarah ini telah diungkap oleh penulis Swedia, Juri Lina, yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial, Architects of Deception: The Concealed History of Freemasonry. Dalam bukunya ini, Juri Lina berpendapat bahwa sejarah Indonesia merupakan bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh penjajah Belanda. Kesimpulannya adalah ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Pemikir Perancis yang anti-kolonial, Frantz Fanon, juga menguraikan bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat yang dijajah dan akibatnya, rakyat di negara jajahan ditinggalkan dalam kebingungan intelektual, hilang kesejatian identitas diri. Upaya untuk pelurusan sejarah sekarang ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa peneliti dan sejarawan asli bangsa Indonesia ini, tapi sayangnya perhatian pemerintah masih sangat minim baik dari segi anggaran maupun regulasi. Pelurusan sejarah Indonesia sedang dicoba oleh sejarawan senior, Batara R. Huta Galung, dan telah menulisnya dalam bukunya, Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Batara mengulas proses di balik kemerdekaan yang diakui oleh bangsa Indonesia selama 75 tahun ini. Menurutnya data dan fakta yang didapat bahwa Indonesia tidak pernah dijajah Belanda. Salah satu faktanya adalah Belanda masih tidak mengakui secara de jure kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Belanda hanya menyetujui separuh hati, pemindahan kekuasaan, lewat konferensi meja bundar di penghujung 1949. Walaupun menurut Konvensi Montevideo 1933, tidak diperlukan pengakuan formal terhadap sebuah proklamasi kemerdekaan, namun ada implikasi yang besar dalam masalah ini. Dengan tidak mengakui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka kerajaan Belanda dengan mendompleng pasukan sekutu melakukan aksi agresi militernya di tahun 1947 dan 1948 yang sering disebut dengan agresi militer 1 dan 2. Kerajaan Belanda dengan angkuhnya beralasan ini hanyalah aksi polisionil untuk mengamankan dan masih menganggap Indonesia adalah koloninya. Para pejuang kemerdekaan dianggap penjahat dan kelompok kriminal yang penyelesaiannya merupakan masalah dalam negeri kerajaan Belanda di daerah koloninya. Kelicikan Belanda ini tentu saja tidak dibiarkan dan dengan heroik dilawan oleh tentara keamanan rakyat dan askar-askar rakyat dalam membela proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, juga disertai diplomat-diplomat muda dalam bernegosiasi di dunia internasional, serta para tokoh nasional yang terus berjuang di meja perundingan. Peperangan mempertahankan kemerdekaan ini berlangsung selama lebih kurang 4,5 tahun, sampai dengan akhir Desember tahun 1959 di konferensi meja bundar. Jadi masa tersebut bukanlah masa revolusi sebagaimana didengungkan selama ini, tetapi masa tersebut adalah masa peperangan Republik Indonesia dengan kerajaan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaannya. Walau dengan kekuatan tentara yang tidak berimbang baik dari segi jumlah tentara yang terlatih dan peralatan perang, namun dengan semangat yang tinggi, sering disebut sebagai semangat bambu runcing, tentara keamanan rakyat dan laskar rakyat bahu-membahu melakukan perlawanan dengan taktik perang gerilya. Kekuatan tentara kerajaan Belanda tentu saja mempunyai peralatan perang yang canggih di masa itu dan jumlah tentara yang lebih banyak yaitu sekitar 305.000 prajurit terlatih yang terdiri dari 1.
Tentara NICA, Nederlands Indi Civiele Administra, dan tentara wajib militer Belanda berjumlah tanda kurang lebih 150.000 personil. 2. Tentara KNIL, Het Koninklijk Nederlands Indische Leger, atau Angkatan Perang Kolonial Belanda berjumlah tanda kurang lebih 65.000 personil. 3. Pau Antui, tentara komunitas Cina yang ada di Indonesia yang berjumlah tanda kurang lebih 50.000 personil. Sedangkan kekuatan militer Republik Indonesia saat itu belum terlatih dan terorganisir dengan rapi. Mereka umumnya terdiri dari pasukan pembela tanah air peta, yang dididik oleh Jepang dan selanjutnya menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan Laskar Muslim Hizbullah dan Sabilillah serta laskar-laskar rakyat lainnya. Jika semuanya digabung jumlah kekuatan militernya hanyalah sekitar 100.000 personil saja. Tetapi dengan semangat juang yang tinggi dan taktik perang gerilya itu, banyak tentara kerajaan Belanda menjadi tidak berdaya dan perlu banyak dana dan personil yang dikorbankan. Di lain pihak para diplomat dan tokoh pergerakan bangsa lainnya terus berupaya melakukan gerakan sesuai fungsinya masing-masing. Sampai akhir di konferensi meja bundar KMB, sekitar akhir 1949, Republik Indonesia tidak pernah dikalahkan dalam mempertahankan kemerdekaannya, baik sebagai perang fisik di lapangan pertempuran maupun di meja perundingan. Justru melalui KMB lah akhirnya kerajaan Belanda mengakui negara Republik Indonesia secara politik dan kekuasaan wilayah. Jadi secara formal, fakta menarik dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini haruslah diketahui dan difahami, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia belum pernah dijajah. Akan tetapi, yang pernah dijajah demikian lama itu adalah kerajaan-kerajaan lokal, besar, dan kecil yang telah lama ada sebelumnya. Maka, sejak tahun 1945 bangsa kita tidak pernah dijajah. Faktanya, Belanda tidak langsung menduduki Indonesia secara bersamaan, melainkan mengalahkan kerajaan demi kerajaan, daerah demi daerah dengan strategi politik pecah belah divide et impera. Oleh karena itu kita harus melakukan pelurusan teori lama sejarah yang menyebut Indonesia dijajah 350 tahun, padahal tidak ada data sahihnya. Faktanya dari bukti-bukti otentik Indonesia tidak pernah dijajah. Kita ini bangsa pemenang, bukan inlander, seperti stigma yang ditanamkan pada generasi penerus bangsa ini. Tetapi kita juga harus tetap waspada dengan kekuasaan dan ancaman para kolonialis modern saat ini. Sesuai apa yang dinyatakan oleh juri Lina di atas, cara satu-satunya menguasai Indonesia itu adalah harus dipecah belah atau politik divide et impera. Dan kenyataannya, suasana pemecah belahan dan adu domba itu masih terus berlangsung. Saat periode pemerintahan Orde Lama, rakyat dipecah belah dengan paham komunis, sekarang mulai terasa pemecah belahan antar rakyat melalui agama dan konflik sosial lainnya. Rakyat Indonesia seharusnya tidaklah merasa inferior lagi dan membuang jauh-jauh mental inlander itu. Untuk itu kita juga harus buka mata dan paham politik kekuasaan dan politik semacam divide et impera tersebut. True Back History Indonesia, H.G. Sutan Adil. Penulis adalah Ketua DPP FKMI, Forum Komunikasi Muslim Indonesia. Bogor, tanggal 1 April tahun 2021. By Santo Saba.